Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam perkenalan pada bapak-bapak, khususnya aparat penegak hukum, Polri, jasa pengadilan, BPN, dan lain-lainnya. Izinkanlah pagi hari ini saya menyampaikan masalah tanah Pusako Tinggi atau tanah ulayat milik kaum Datuk Rajo Nangkayo yang berdomisili atau lokasi yang berada di Guguk Jariang, Nagari Kota Baru, Kecamatan Klubung, Kabupaten Solok, Sumbar. Masalah tanah Pusako Tinggi milik kaum Datuk Rajo Nangkayo sudah lama bermasalah, dalam arti tanah tersebut dirampas, dijual oleh oknum-oknum tertentu yang melibatkan aparat-aparat yang berkaitan dengan masalah tanah. Baiklah, masalah pertama yang perlu kami sampaikan kepada aparat penegak hukum, khususnya bagi aparat yang benar-benar ingin membongkar kasus mafia tanah, khususnya tanah kaum Datuk Rajo Nangkayo. Pertama-tama telah terjadi membuat keterangan palsu atau membuat surat palsu seolah-olah tanah milik Datuk Rajo Nangkayo adalah milik orang lain. Ini sebuah skenario yang perlu diusut sampai tuntas siapa yang terlibat di dalamnya. Skenario pertama, kasus tanah 2,3 hektar. Oknum tertentu, khususnya nenek mama 4 jenis, yang menentukan cikal bakal bisa dibuat sertifikat di tanah tersebut, sehingga mereka berhasil merekayasa atas nama orang lain, khususnya Sapril Ponolaya, seolah-olah Syarif Nur Ayah dibuat suatu skenario adalah memiliki tanah Pusako Tinggi yang lokasinya berada di tanah kaum Datuk Rajo Nangkayo. Sapril Ponolaya dia adalah keponakan dari Mak Kamin. Jadi Mak Kamin ini adalah orang pertama awalnya melakok mendekat atau berninik mama kepada kaum Datuk Rajo Nangkayo, sehingga waktu itu tahunnya mungkin tahun 19 berapa, sebelum Jepang. Diberilah hak tinggal di tanah tersebut untuk menggarap tanah tersebut sekalian tempat tinggal sama keluarganya. Akhirnya
Pak Kamin gelar waktu itu kasih gelar Ponolai di Kamin Ponolai. Di gelar ini diberikan oleh ahli waris atau kaum atau Datuk Raja Nangkayo. Setelah kami meninggal, apakah Sapril Pono itu anak atau cucunya, ini perlu ditelusuri. Sapril Ponolai ini boleh digarap oleh Nenek Mamat Empat Jini di bawah pimpinan penghulu. Jadi PLT ini pejabat sementara, dia mengangkat dirinya sendiri sebagai penghulu. Itulah nama Erwansari Datuk Gamut bersama Novialdi Datuk Raja Nangkayo. Jadi catatan buat aparat atau penyidik kalau ingin mengusut, pertama tolong dibantu mengusut gelar Datuk Raja Nangkayo. Dari mana asal usulnya dia mendapat gelar itu? Karena gelar Datuk Nangkayo adalah gelar kaum. Datuk Nangkayo yang punya tanah pusaka tinggi. Ini ada apa? Nopiadi, siapa yang beri gelar sama dia? Apakah mamaknya ada bergelar Datuk Raja Nangkayo? Ini perlu diusut karena ini berkaitan dengan masalah tanah Datuk Raja Nangkayo. Di dua orang ini yang berperan, yaitu tadi Erwansari Datuk Gamut bersama Nopiadi Datuk Raja Nangkayo. Inilah dua orang yang berperan, punya ide, buat skenario bagaimana caranya untuk mendapatkan tanah, bisa menjual tanah. Karena yang menentukan surat-surat tanah adalah mereka berdua atau 3 orang atau 4 orang. Itu disebut Nenek Mamat Empat Jini. Ini yang menentukan cikal bakal keluarnya surat keterangan atau surat-surat atas nama Sapril Ponolai, yang cikal bakalnya Nenek Empat Jini ini telah berhasil buat sertifikat atas nama Sapril Ponolai, yaitu sertifikat nomor 341 atau 342 tahun 1999. Terbit sertifikat ini kaum Datuk Raja Nangkayo sebagai pemilik pusaka tinggi. Arti tanah ini tanah pusaka tinggi milik kaum Datuk Raja Nangkayo, tidak mengetahui sama sekali terbitnya sertifikat di atas tanahnya. Akhirnya ketahuannya sekitar tahun 2008. Itu setelah Ponolai meninggal, buat Nenek Mamat Empat Jini membuat skenario bagaimana surat ini pindah atau dipindahkan kepada ahli warisnya, itu nama Hajah Rostina. Jadi Hajah Rostina ini adalah kakak dari Sapril Ponolai. Mudah-mudahan inilah awalnya, sehingga sertifikat dipindahkan kepada Hajah Rostina. Di masa hidup Rostina sempat sertifikat 342 berubah tahun 2002 dipecah menjadi 7 sertifikat. Ini ada nanti laporannya, ada nanti tertulisnya. Setelah berhasil mereka membuat skenario ahli waris Rostina, akhirnya apa yang terjadi? Rostina tidak lama meninggal dunia, sekitar tahun 2005 salah. Kini Mamak berpikir lagi bagaimana caranya sertifikat ini mau diwariskan kepada siapa, karena Ponolai sama Rostina sudah punah, tidak ada turunnya sama sekali.
Maka dibuatlah skenario sebagai ahli waris adalah jaranan Datuk Bandar Rosati. Disinilah mulai terkuaknya sertifikat atas nama Rostina yang dipindahkan kepada jaranan Datuk Bandar Rosati, sehingga sertifikat itu berubah menjadi sertifikat SHM 451, kalau tidak salah 451. Ini perlu dilidik lagi. Pertama 342, kedua sertifikat 451. Ini perlu diusut atas nama jaranan. Jaranan ini juga skenario buat keterangan palsu. Ini dah pidana sebenarnya, tapi waktu itu belum sampai berpikir ke sana oleh si milik kaum Datuk Nongkayo, karena mereka belum mengerti apa-apa. Dicobalah mengusut jaranan Datuk Sadin sampai kasus perdata, dilaporkanlah secara perdata menggugat bahwa tanah tersebut adalah milik Datuk Nongkayo sampai ke kasasi. Di kasasi diputuskanlah bahwa jaranan Datuk Pesati dan kawan-kawan tidak berhak atau tidak bisa diterima atau batal. Jadi surat-suratnya itu sudah batal demi hukum, karena si jaranan ini tidak bisa dibuktikan bahwa dia adalah sebagai ahli waris dari Rostina. Kemudian nenek mama ini dengan cikal bakalnya ya buat keterangan palsu. Inilah awal kejadian. Jadi inilah yang perlu nanti sebagai bahan informasi untuk penyidik membongkar kasus sertifikat 341 atau 342, sertifikat 451 dan sertifikat 652. Ada 3 tanah, 1 tanah, 3 sertifikat. Ini kejadian tahun 99 sampai sekarang dan 16 tahun tidak jelas ujung pangkalnya, tidak ada kepastian hukumnya. Namun di atas tanah tersebut informasi sudah dibangun sebuah perumahan. Berarti perumahan itu menggunakan sertifikat abal-abal atau tidak sah atau batal demi hukum berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Inilah skenario pertama. Mereka berhasil, tim dari nenek mama ini, sampai tanah itu dijual kepada Jamiat Sembolon. Disinilah ramainya waktu itu sampai ke pengadilan perdata mengusut sampai mengusut masalah kasus tersebut dengan kasus perdata. Namun rupanya nenek mama ini di bawah pimpinan Erwansari Datuk Gamuk bersama Nopiadi dan kawan-kawan belum puas, dan berarti dia belum menganggap itu benar. Padahal itu kalau kita lihat keputusan Mahkamah Agung itu tidak sah atau dibatalkan atau batal demi hukum. Jadi sertifikat itu batal sebenarnya, tapi mereka tidak menghiraukan itu. Timbul skenario kedua, yaitu membuat sertifikat atas nama Jaranis Bandar Rosati. Jadi jaranan, sekarang Jaranis, apa hubungan jaranan kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu nenek mama ini berperan lagi membuat keterangan bahwa ini Jaranis ini adalah keturunan atau ahli waris dari Rostina. Pada Rostina ada jelaskan tadi mereka batal, surat-surat mereka dia batal demi hukum. Tapi mereka tidak peduli, karena mereka sudah mengatur semua skenario ini melibatkan aparat penegak hukum. Diatur skenarionya sehingga mereka sempat si Arwansari masuk penjara 10 bulan karena
kasus membuat keterangan palsu. Itu dianggap ya mereka sebagai orang Jawa bilang sebagai ini, dianggap tidak ada, tidak apa-apa, ya, dianggap biasa. Yang penting skenario mereka kedua yaitu membuat sertifikat di atas tanah kaum Datuk Raja Nongkayo seluas 9.000 meter persegi atau 9,9 hektar, hampir 10 hektar. Nah, ini skenario kedua. Mereka telah membuat sertifikat atas nama Jaranis, nomor sertifikat 03599. Jadi sertifikat atas nama Jaranis 9,9 hektar ini juga sebagai simbolis. Nah, ini Jaranis ini hanya simbolis saja. Nah, ini dimainkan oleh nenek mama ini di bawah pimpinan si Erwansari sama Nofriadi. Nah, mereka berhasil membuat sertifikat 03599 dengan luas 99.000 meter sangkar, hampir 10 hektar. Nah, dengan cekal belakang mereka berhasil lagi dengan tim-tim yang telah dibentuknya. Ada tim 10 orang yang berperan, ada perjanjiannya. Bahkan perjanjian itu dibuat di Polres Arosuka waktu melaporkan terjadinya membuat keterangan palsu yang berkaitan dengan kasus 9,9 hektar, tapi kasus itu di 86 kan, di SP3 kan tidak berlanjut. Nah, itulah skenario kedua. Mohon nanti aparat penegak hukum, khususnya tim sus mafia tanah, baik dari Polda maupun dari Kejaksaan atau dari BPN, untuk mengusut sertifikat yang dikeluarkan oleh nenek mama di bawah pimpin Erwansari dan Nofriadi, baik atas nama Syafril Pono pindah kepada Ajarosina, pindah kepada Jaranan dijual kepada Sembolon dijual lagi pada PT lain. Sekarang tanah 2,3 hektar sudah menjadi perumahan. Ini apakah yang harus diperbuat? Sampai saat ini tidak ada kejelasan, tidak tahu jalan keluarnya. Sudah dilapor, sudah baik pidana maupun perdata, tidak jelas. Dianggap itu oleh nenek mama sertifikat mereka sah. Dari satu-satu jalan dimohon nanti kepada himbauan kepada tim sus mafia tanah, yaitu BPN, Polri, dan Jaksa, untuk mengusut kasus ini, apakah di Polda atau di pusat Mabes Polri. Kalau tidak bisa Polda, Kejaksaan Tinggi dan BPN, Kanwil BPN menyelesaikan ini, mau tak mau kita menghimbau khususnya kaum Datuk Raja Nongkayo mengharapkan tim pusat menuntaskan masalah ini. Pertama, mencabut semua sertifikat yang diapakan oleh nenek mama itu, membatalkan semua sertifikat. Ini yang berhak adalah BPN. Tentu harus kerjasama dengan Polri untuk membongkar kasus pidananya, itu membuat keterangan palsu, untuk menuntut siapa aparat yang terlibat dalamnya. Nah, ini adalah dimohon kepada Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Agung untuk menangkap, mengusut mereka sampai ke akar-akar siapa yang terlibat, siapa yang penyandang dana, siapa otak semuanya ini. Tentu ada penyandang dana atau aktor intelektualnya. Nah, nanti bisa diungkap nanti. Di kita gambaran inilah yang sebenarnya yang harus diselesaikan. Jadi bukan masalah penyerobotan, tapi masalah
timbulnya sertifikat di atas tanah Datuk Rajono Kayo, mulai dari atas nama Saprilpono, Haji Rosina, Jaranan, Bagindo Sati, kemudian itu 2,3 hektar, kemudian sampai tanah dokumenter dijual kepada PT lain, terutama melalui Sembolon. Sedangkan 9,9 hektar sekarang juga sudah dijual kepada berapa developer, dah mulai dibersihkan dulu. Ini kan dianggap kaum Datuk Jayo dianggap tidak ada, dianggap sudah mati. Dimohon kepada aparat penegak hukum, tim sus mafia tanah, dimohon dengan hati ikhlas, dengan jujur, tegaklah kebenaran dan keadilan sesuai amanah dari Presiden kita Bapak Prabowo, memberantas segala bentuk mafia tanah dimanapun berada. Nah, inilah kita mulai. Kalau ini berhasil, insya Allah nanti banyak di Sumbar atau di Riau atau daerah-daerah lain mafia tanah yang melibatkan aparat-aparat yang terkait dengan masalah tanah. Mudah-mudahan apa yang dilaporkan di Polda saat ini, kalau di Polres sudah tidak mampu lagi, sudah kerjasama. Sekarang dimohon kepada Polda, yaitu Dirkrimsus, untuk membongkar kasus mafia tanah di Negari Kota Baru Solok. Kalau berhasil dan sukses,